Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita pagi ini, hal yang kita wakaf itu tentu ada syaratnya. Syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, boleh diwakaf sebuah tanah, sepetak tanah, sepetak sawah, dan barang-barang lain. Memiliki sendiri, berarti punya hak milik secara pribadi dan secara masyarakat. Itu baru boleh diwakaf. Yang kedua, syaratnya wakaf itu tidak boleh dibatasi waktu. Misalkan saya wakafkan sepetak tanah sawah ini ke masjid selama 2 tahun. Itu tidak boleh. Yang berikutnya, wakaf itu ada untuk untuk taklik. Taklik tidak sah wakaf. Arti taklik dibuatkan sebab musabab, dipersyaratkan. Ni kalau datang kepala bulan, akan saya wakafkan sepetak tanah ini ke masjid misalnya, ke tempat pendidikan. Itu nggak boleh. Illa bil mauti, kecuali diwakaf ini adalah untuk bila mati, dengan sebab mati. Contohnya, bila nenek ini mati, ya cucu meninggal dunia, maka rumah yang nenek tempati ini tolong berikan ke masjid wakaf nenek, atau untuk pendidikan, atau untuk dayah, kalau kita bilang seperti itu baru boleh. Dan ada beberapa syarat lagi nanti, InsyaAllah besok akan kita sambung. Wakaf dan nyuruh kemuslahatan majlis selama 2 tahun. Itu tidak boleh. Karena bisa jadi tanah wakaf itu dipergunakan untuk jalan ibadah dengan dibuat bangunan, dibuatkan sumur. Kemudian setelah itu dibuat 2 tahun, sudah habis berapa wangnya harga, lalu sudah diangkat balik karena janjinya 2 tahun. Makanya jangankan wakaf, menikah aja tidak boleh memakai wakaf selama 1 anak. Belum menikah dengan ni, jut belum lama akad, aku nikahkan Tengku Ulan binti Ulin ke Ulun dengan mahar 1 manyam emas tunai dalam tempo 2 tahun. Itu kalau pernyataan seperti itu tidak sah. Ada enggak nikah itu? Namanya nikah muk'ah, yang memberikan waktu. Pasca tsunami ada, dikarenakan banyak NGO masuk, datang anak-anak manusia dari Jakarta, Betawi, dari Sulawesi, Kalimantan, anak darah-darah masih. Tiba-tiba datang pula NGO Jerman, Qatar, Riyadh, laki pula ustaz-ustaz lagi. Sudah 3-6 bulan di sini. Lalu bagaimana kondisinya? Nah, mencobalah untuk mencari pengganti sementara selama belum pulang lagi ke kampung. Bagaimana ceritanya? Ya pasti nikah muk'ah. Nikah muk'ah itu ditinjau dari sisi kemaslahatan dan kemudharatan. Daripada melakukan perzinaan, menikah sajalah, rezeki. Tapi berwaktu. Nah, kita orang Aceh nak
Walaupun nanti hasil pernikahan hanya 2 bulan. Contoh, datang tentara banyak-banyak waktu pasca konflik. Keren-keren amat dari Siliwangi. Ustaz lagi itu. Ada nggak? Ada. Udah meraba-raba mendekat, ganteng kali. Mula-mula dikasih kue tentara. Habis itu pernah bocor ban Honda sekali. Anak darah maghrib. Habis asar itu sore-sore jalan-jalan JJR melewati posko. Wih, disuwi datang menghampiri. Ada pura-pura bocor Honda, ada pura-pura Honda rusak. Dah datang orang kecil lagi duduk-duduk. Udah 6 bulan di sini. Itu sering. Lalu bercerita, kenapa dek? Ini pak, Honda rusak. Dah, lihat. Dalam hati. Pasti, selingan. Dah, sekali, 2 kali. Duduk lagi situ, TNI lewat. Dek, udah kenal kemarin. Ni, abang lagi makan kue, mau dek? Enggak pak. Enggak. Ada sekali, 2 kali, 7 kali. Mujarab. Bocor enggak? Aduh, sekali kita. Oh ya, ada air deh. Ada minum. Abang ambil ya. Ambil. Ambil minum aqua 2. Kalau dia 1 Honda berdua. Habis tu ambil kue 1. Ada kue-kue pak yang tawar-tawar tu. Mereka dah makan kue itu makan. Mulai berapa? Sebulan ketemuan. Udah dekat. Dah mulai datang ke rumah. Lalu dah pergi punya cerita, udah jatuh hati kan. Terjadi pernikahan. Bang, kalau udah kawin dengan adik, jangan ditinggalkan adik. Iya, ngapain pula tinggal adik? Lalu jadi cerita. 2 bulan kemudian setelah menikah, mereka pindah tugas. Ada janji mut'ahnya? Enggak ada, nikahnya sah. Tapi dasar kejadiannya lebih mut'ah. Lalu balik lagi ke ustaz-ustaz yang dari Arab tu, dari Qatar, dari nikah. Siapa yang mau? Bukan orang Aceh nggak mau kalau 2 waktu. Tapi kalau 2 bulan boleh. Orang Sulawesi, Kalimantan, dia mending daripada aku duduk melamun, daripada aku hanya sendirian, daripada siapa yang nggak ada kawal. Kita selalu berteman dengan ustaz-ustaz dan yang tidak ustaz. Baguslah menikah. Yang pertama, kita di sini cari rezeki untuk bawa pulang ke orang tua kita miskin peceklik. Yang kedua, banyak TKI itu karena demikian. Ada yang sudah kawin 1 anak, cerai, nak tahu ke mana. Pas ada NGO melamar, daftar, lewat. Mending daripada kosong-kosong kawin. Sudah ada yang jaga, sudah dapat nikmat, dapat rezeki halal mudah. Pasti bagian yang ada sama Tengku Ustaz Qatar itu dibagi 2. 1 bagian kirim ke keluarganya di sana, 1 bagian pasti makan bersama. Jelas-jelas uang pribadi aku tinggal. Bisa jadi setoran, ya kan? Banyak dengan catatan tidak boleh beranak masuk kabin. Ayah Ustaz dari Qatar pun tidak boleh beranak. Kenapa? Karena itu selingan. Sebelum dia menjumpai betul-betul istrinya yang itu, ya ini sudah ada selingan. Dibenarkan. Kenapa? Daripada berbuat zina. Tetap 5 tahun Qatar itu di sini, 5 tahun bersamanya. Uangnya bisa dikumpulkan perempuan ini. Ada yang ustaz di sini kawinnya 2. Pada kamar yang berbeda, disewa 2 dalam 1 rumah tu. Sebelah kanan si A, sebelah kiri si B. Jadi 2 istrinya diganding. Kenapa? Karena mereka memang bisnisnya besar, ya kan? Mereka ke orang Arab. Nah, itu kebiasaan. Tapi kita nggak mau, takut karena 2 bulan, 5 tahun.
Dengan TNI 2 bulan. Paling lama TNI itu 6 bulan di tempat kita. Kalau mereka dikontrak, nggak ada seperti apa 1 tahun. 2 bulan lagi sempat kawin. Bang pergi nanti bawa adik. Ya, abang lihat rumah di sana. Ternyata begitu dia pulang, entah kemana lagi menjalan. Ada lagi satu lagi nanti di tempat yang dia singgah tu, di mana tugas. Begitu pulang ke tempat habitatnya, sudah ada yang nung. Ini awas kalau kawin dengan TNI kontrak. Dah. Kemudian tawaqaftuhu ala Zaidin sanatan. Aku wakafkan akannya sesuatu benda atau tanah ala Zaidin di atas Zaid sanatan, hal keadaan 1 tahun. Jadi berapa diwakaf? Jangan hal itu, memang maf'ulun bih. Aku wakafkan akannya tanah kepada si Zaid akan 1 tahun. Ya, memang maf'ulun bih. Sudah. Kemudian tanjizu wala yasihu ta'liquhu kawaqaftuhu ala Zaidin idza jaa ra'su syahri. Dan kutaklik tanjizu. Apa arti tanjizu? Petumbus boleh. Tanjis, najaza. Inilah lihat apa arti ketumbus, atau ini mah langsung dibuat arti yang aslinya. Boleh tak tenangnya? Petumbus, maka tidak sah takliknya seseorang. Seperti aku wakaf akannya tanah kepada si Zaid idza jaa ra'su syahri, apabila datang kepala bulan. Apabila datang kepala bulan, tu namanya ketaklik, untuk mensyaratkan ada enggak sebuah kendala, untuk petembus sebuah kendala. Makanya takjiz. Bila katruk awal bulan nyo dong wakaf kaming lunyo kudron, dong wakaf tanah lunyo ke tempat pendidikan, dengan syarat apabila katruk awal bulan. Masih rembak katanya kemudian anu lunyo cukup rib kataku. Jadi menyoku anu lunyo lah haji daripada tulanya. Hai, walaupun kedai nujuk hal Allah, walaupun kita baca yang penting lulus daripadanya, nyo dong wakaf tempatnya ke pendidikan. Tu kalau sudah membuat sebab musabab seperti itu, namanya takjiz, petembus sesuatu untuk menjadi syarat yang jelas-jelas tidak sah. Berarti wakaf ini berawal dari hati nurani yang dalam, dengan penuh keistiqamahan tanpa ada syarat-syarat. Berarti benar-benar datangnya dari hati nurani, tidak ada sebab. Kenapa? Karena syarat. Yang pertama, wakaf tidak boleh bertinti-wati. Berarti kalau nanji wakaf itu untuk selama-lama, dan tidak boleh bergeser nanti diwakaf ke tempat bukan, tak pergi ke ladang tu dan yang hanja. Kecuali diwakaf ke masjid
hana tempat bakto masjidnya. Dia tak guna tanah belang wakaf. Tak apa semula bakgo. Atau dah semula lagi tanya pemawak istilah dia. Nah bahagian itu duduk masjid. Yang je. Tapi ni di bawah legok le orang wakaf belang untuk masjid. Mungkin bancara ada pengguna belang untuk masjid. Arti tanya mu'u bagau. Tak mu'u oleh orang yang mat belangnya. Mu'u tu. Untuk pada dia kecok dengan modal. Kecok hak agaknya. Yang lain dia pulang ke masjid. Menan menyatana belang. Dia memang tempat yang jut tak pergi ke masjid. Yang hanya tak gantung. Uman tanahnya strategis tak. Bah kalau pergi toko lu manteng. Lu gantung tanah Lampung lu ke masjid. Nah, baik kata pengamunan, tapi syarat untuk penembusan sesuatu yang kaitnya dengan wakaf tidak sah. Seperti aku wakaf akannya sesuatu kepada si apabila datang kepala Naam, kendati pun demikian, yasihu ta'liquhu bil mauti. Sah wakaf, ta'liqnya wakaf dengan mati. Itu pengecualian. Sahlah ta'liqnya wakaf dengan mati. Nyo menyalun tengok lunwa ba Allah. Nyo cik kadu tanda-tanda menyak mati dun. Nyo tanah rumah dun yang nak balik di rumah. Dun pujuk bak drone tungku. Pujuk ke tempat pendidikan. Berarti menyetong daya, tunjuk ke daya. Menyahan tu nyan TPA yang kagak nyan tu udip na balik. Betapa udip lah untuk pendidik. Ya, dia baru boleh ta'liq hanya satu bagi orang yang meninggal. Kalau mati lunti nyo tanah dunia dun wakaf lagi ke tempat pendidikan. Baik takun tempat duit mentang karena yang lekilap. Tengku-tengku yang salafiyah menyatakan ke tempat duit yang dia tak pergi ke TPA, dia tak pergi ke dunia. Karena kalau bak dunia na pengajian kitab, na pengajian umum, lagi kursus-kursus privat-privat. Dinianya kadang-kadang kabel kolaborasi. Nah pelajaran agama, nah pelajaran umum yang perlu diprivat kepada anak-anak belajar. Kayak macam kita buat untuk sekolah, berarti bukan untuk anak padahal sekolah belajar bercik, cuman bahasa formal di sekolah. Padahal kan mengkaji agama juga. Tapi bagi sebagian pendapat tak masalah, yang penting untuk pendidik. Sebagian tak usah. Makanya bagus kita buat untuk pendidikan. Berarti kalau itu TPA sudah ada, berarti TPA yang kita bangunkan lagi, tak boleh dimatikan. Kalau masih umum sekali, boleh kita buat PAUD di situ. Boleh TK, karena itu juga pendidik. Nah, sah ta'liq dengan sebab mati. Seperti aku wakaf rumahku